Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mutiara hadis kita pada kesempatan kali ini, kita akan menyampaikan 3 amalan yang bisa mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang akan kita bahas ini atau yang akan kita sampaikan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajatmu di sisi Allah. Jadi lakukan amalan ini. Nah, amalan ini bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah dan tentunya mengampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah. Lalu sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah, kata sahabat. Lalu Nabi mengatakan, isbawul wudu alal makarih, sempurnakan wudu walaupun dalam keadaan tak disukai. Artinya dalam kondisi susah, dalam kondisi sulit, dingin yang bersangatan, wudu kita tetap sempurna. Ini orang yang diampuni dosanya oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah. Yang kedua, kata Nabi adalah wakasratul huta ilal masajid. Banyak langkah ke masjid. Makin jauh rumah kita dari masjid, tapi hadir ke masjid, maka setiap langkah itu adalah kebaikan. Bagaimana dengan rumah kita yang dekat dengan masjid? Tentu tidak mengurangi nilai kebaikan di sisi Allah untuk kita. Nah, dekat rumah dari masjid tapi tak pernah datang ke masjid, ini kan susah juga. Jauh rumah dari masjid bukan jadi alasan bahwa rumah kita jauh dari masjid, tapi Nabi mengatakan makin banyak langkah kita ke masjid, makin kita datang ke masjid, maka setiap langkah kita adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Yang ketiga, wantizarus shalah ba'da shalah. Menunggu datang waktu salat. Salat berjamaah, kita hadir lebih awal, kita duduk di masjid, apalagi misalnya seperti maghrib. Bahkan kalau ada waktu kita baca Quran, kita zikir, kita dengarkan pengajian sampai waktu sholat isya. Inilah yang dimaksud dengan wantizarus shalah ba'da shalah. Atau habis sholat subuh, kita berzikir, kita baca Quran, kita dengar pengajian, kemudian kita sholat 2 rakaat. Ini lebih sempurna lagi pahalanya. Bahkan disampaikan oleh Nabi, tammah, sempurna pahalanya seperti ibadah haji dan umrah. Ini luar biasanya orang-orang yang melakukan 3 amalan ini. Maka bagi kita yang ada waktu dan bahkan kita harus meluangkan waktu kita untuk bisa melaksanakan 3 amalan ini. Berwudu dengan sempurna, tidak usah terburu-buru, tapi tak sempurna, tapi biarlah santai, lambat, tapi sempurna wudu kita. Insya Allah sholat yang kita lakukan pun akan khusyuk. Demikian juga kita juga harus melakukan banyak langkah ke masjid, artinya menghadiri sholat berjamaah ke masjid, ada taklim atau pengajian, datang ke masjid. Yang ketiga adalah kita menunggu datangnya waktu sholat.
fazalikumur ribat. Ya, itulah kata Nabi, kebaikan yang banyak, perjuangan yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan hadis ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita, berbenah diri kita dari hal-hal yang tidak baik menuju ampunan Allah dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.